komposisi konseptual suatu garis. Komposisi konseptual yang sama dinamakan genus. Jadi komposisi konseptual yang sama, maksudnya memiliki konsep yang sama, namanya genus. Genus, ya. Genus, ya. Kata dia tanyakan ayat kemarin, genus, genus. Ya. Jadi kalau di kita Indonesia bacanya genus, genus, ya. Genus. Dan komposisi konseptual yang khusus dinamakan diferensia. Jadi kalau yang sama seperti contohnya hewan, itu kan genus. Di dalam jamajak. Apa kesamaannya? Sama-sama bergerak, sama-sama makan, minum. Itu namanya sama-sama genus. Kalau istilah kitanya mungkin adalah golongan. Ya, dia adalah suatu golongan hewan. Kemudian yang khusus, komposisi konseptual yang khusus, misalnya manusia yang berpikir, ya maka kemudian disebutlah manusia itu adalah hewan adalah genusnya berpikir adalah diferensianya. Kuda misalnya genusnya adalah hewan, jadi golongannya adalah golongan hewan, sedangkan diferensianya pembedanya dengan hewan yang lain adalah meringkik. Ya, meringkik. Kalau kita katakan kuda adalah hewan yang berkaki 4, masih kacau kita. Kenapa? Karena banyak yang berkaki 4, gajah juga berkaki 4, zebra juga berkaki 4, kambing juga berkaki 4, dan sebagainya banyak. Jadi belum bisa memahamkan kita tentang kuda. Sedangkan yang disebut dengan diferensi adalah yang membedakan dengan yang lain. Jadi kalau kita cuma mengatakan berkaki 4, ya belum terbedakan dengan gajah, kuda, zebra, dan sebagainya. Apa pembedaannya kalau begitu yang tidak ada pada yang lain, yaitu meringkik. Karena satu-satunya hewan yang meringkik hanyalah kuda. Seperti mana satu-satunya hewan yang berpikir hanyalah manusia saja. Nah, jadi itu tadi. Kemudian yang kedua adalah komposisi eksternal. Kalau tadi di sini adalah komposisi konseptual. Jadi ingat, yang konseptual itu di pikiran kita. Yang kedua, komposisi eksternal. Ingat, kalau eksternal berarti di alam luar. Yang ditangkap oleh panca indera kita di luar sana. Jadi konsep di pikiran, di eksternal adalah di luar sana. Yaitu ini yang baru, suatu realitas terkomposisi dari materi dan forma. Jadi setiap kita melihat sesuatu pasti ada materi dan bentuknya di luar sana, di panca indera kita. Kita melihat misalnya kita misalnya melihat misalnya mobil, ya, itu kan mobil atau kereta terdiri daripada materi dan bentuk. Ada materinya, bahannya, dan ada bentuknya. Begitu mobil itu kita hancurkan, dia akan berkeping-keping. Dia akan berubah misalnya menjadi kepingan plat besi, flat itu rata, ataukah terdiri dari apa? Ataukah mungkin cuma ban saja? Saya kalau terpisah bannya menjadi ban roda, ya. Jadi dia menjadi berbeda-beda. Jadi itu kalau di luar itu adalah namanya komposisi eksternal. Jadi komposisi yang ada di luar, yang tertangkap oleh panca indera kita. Kalau konseptual tadi yang tertangkap oleh pikiran kita. Kalau eksternal tertangkap oleh indera kita. Jadi suatu realitas terkomposisi dari materi dan bentuk. Jadi ini intinya adalah materi dan bentuk. Jadi yang kita tekankan di sini adalah materinya dan bentuknya. Ini adalah materi, ya, dan bentuk, forma. Jadi dua, materi dan forma. Di alam eksternal. Ya. Kelihatannya satu, tetapi sebetulnya terkomposisi. Ya. Makanya kita katakan yang tidak terkomposisi secara hakiki itu, apa namanya tidak terkomposisi secara hakiki? Yaitu tidak secara konseptual dan tidak secara eksternal, itu hanya Tuhan. Ya, karena apapun kalau terkomposisi ditangkap oleh panca indera kita, dia pasti terdiri materi dan bentuk. Kalau tidak ditangkap oleh panca indera kita, tetapi hanya ditangkap oleh pikiran kita, dia terdiri daripada tadi ada namanya genus, dan ada yang disebut dengan diferensia. Ya. Nah, kalau Tuhan kan tidak merupakan genus, tidak memiliki diferensia. Kenapa? Karena Tuhan tidak merupakan golongan. Misalnya manusia kan golongan hewan.
Kalau Tuhan golongan Tuhan, kalau ada golongan Tuhan berarti banyak Tuhan. Jadi dia bukan genus dan karenanya tidak membutuhkan diferensia. Ya, begitu ya di luar dia tidak bisa terjangkau oleh panca indera kita karena dia bukan materi. Ya, makanya Tuhan itu tidak mungkin terjangkau oleh panca indera kita karena kalau terjangkau panca indera kita terkomposisi secara eksternal maka dia materi dan ada bentuknya. Dan materi dan bentuk ini adalah ciri-ciri daripada makhluk. Sedangkan Tuhan mengatakan dalam dirinya, dalam Al-Quran, dalam dirinya sendiri bahwa Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Jadi laisa kamitslihi syai'un itu tidak ada di luar samanya, tidak ada juga dalam pikiran kita samanya. Makanya Tuhan itu zatnya Tuhan, tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita, juga oleh akal pikiran kita. Ulangi lagi, Tuhan itu zatnya tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita, juga tidak bisa dijangkau oleh pikiran kita. Ya, Tuhan itu. Lalu bagaimana kita tahu adanya Tuhan? Kita hanya tahu Tuhan itu ada. Kita akal pikiran hanya tahu bahwa Tuhan itu ada dan adanya tunggal. Tunggalnya tidak terkomposisi, tidak tersusun, tidak terstruktur. Yaitu adalah Tuhan hanya pikiran kita hanya tahu itu bahwa Tuhan itu satu ada. Jadi kita tahu bahwa dia ada. Yang kedua, maka zatnya Tuhan itu pasti tidak tersusun. Karena kalau dia tersusun, misalnya tersusun secara eksternal, dia dijangkau oleh panca indera. Kalau tersusun secara konseptual, dijangkau oleh pikiran kita. Nah, jadi begitu. Jadi oleh sebab itulah, zatnya Tuhan tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran kita, apalagi oleh panca indera kita. Gitu Bapak sekalian. Jadi komposisi eksternal, suatu realitas terkomposisi dari materi dan bentuk. Materi dan forma bentuk di alam luar, alam eksternal. Seperti manusia yang terkomposisi dan terangkap dari badan dan jiwa, itu di luar. Segala sesuatu yang mengandung kuiditas, jadi segala sesuatu yang mengandung kuiditas, yang terkomposisi di alam pikiran, pasti mengandung dua unsur, yaitu genus dan diferensia. Ingat, kita sudah sampaikan sebelumnya, yang ada itu cuma dua macam, yaitu wujud dan kuiditas. Wujud, kuiditas. Jadi jemaah sekalian, kalau kita melihat di depan kita ada meja, maka pasti di sana ada unsur ada. Kalau tidak ada, ya mejanya tidak muncul di situ. Cuma adanya itu tidak kelihatan. Kita lihat mejanya, tapi kita mengatakan meja ada. Ya. Ataukah ada meja. Jadi ada meja di depan mata kita. Nah, adanya itu adalah tidak terkonsepsi. Tidak tertangkap. Yang kita tangkap mejanya yang terbuat dari kayu berbentuk meja. Itu kan dia berada di alam eksternal. Materinya kayu, bisa juga meja materinya besi. Kemudian bentuknya segi 4 kah, segi 5 kah, dan sebagainya. Kan ada meja berbentuk segi 5, segi 4, segi 6, bahkan ada yang segi 3. Ada juga yang melingkar, bundar, bulat. Nah, jadi itu adalah bentuk. Jadi materinya kayu, atau plastik bisa, atau besi juga bisa. Bentuknya bisa segi 4, segi 3, segi 5, segi 6, bisa juga berbentuk lingkaran. Seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian, itu namanya komposisi eksternal. Segala sesuatu yang mengandung kuiditas, ingat kuiditas jadi yang baru datang, yang ada itu cuma dua. Ya, kita lihat di sini. Jadi yang ada itu cuma dua macam. Ya. Jadi kita lihat di sini. Ada wujud. Ini biasa kita sebut dengan bahasa kita ada. Ya, yang kedua adalah kuiditas. Ya, kuiditas itu sesuatu. Contohnya meja itu kuiditas. Jadi kuiditas. Quiddity kalau bahasa Inggrisnya, quiddities. Ya. Terkadang disebut dengan esensi. Ya. Walaupun ini terkadang tidak tepat ya. Quidditas wujud ada. Kalau kita misalnya melihat di luar panca indera kita, meja kan meja begini. Ya. Ada meja begini. Ya. Ya. Kalau kita melihat meja begini,
Ya, kita melihat apa sebetulnya? Kita melihat yang pertama adalah bahannya. Bahannya apa ini? Misalnya kayu. Kita misalnya lihat bahannya kayu. Ya. Kemudian berbentuk segi empat dan sebagainya. Nah, itu adalah disebut dengan kuiditas. Kenapa? Karena ya ada materinya, ada bentuknya, kuiditas namanya nih. Ada materinya kayu, bentuknya seperti ini. Nah, wujud kita katakan ada meja. Ya, kita katakan ini ada meja. Kita katakan ada meja. Ya, ini ada meja. Nah, adanya ini mana? Bagaimana kita tahu? Dia tidak terkonsepsi oleh pikiran kita. Tidak bisa juga kelihatan di luar. Yang kelihatan di luar itu kalau kita katakan ada meja, adanya tidak kelihatan. Yang ada mejanya. Karena mejanya tertangkap oleh indera kita katakan ada meja. Padahal ada ini tidak kelihatan. Yang ada cuma meja. Jadi kalau kita katakan ini adalah tanpa ada pun kita katakan ini meja. Kenapa? Karena adanya tidak nampak. Jadi kalau kita katakan ada meja, kalau kita coret ini adanya, ya kita tetap bisa mengatakan meja. Cuma kalau kita katakan meja saja, kenapa bisa ada meja di depan kita? Ya karena dia ada. Begitu dia mengambil tempat dalam tanda petik dalam suatu platform yang bernama ada. Jadi ini yang kita lihat ini mejanya. Tapi meja ini bisa kita bicarakan karena dia ada. Coba kalau meja ini tidak ada, tidak bisa kita bicarakan. Ya. Sama kalau kita misalnya berbicara tentang ember misalnya, ya, kita bicara tentang ember di sini. Ya. Kita bicara ember. Ya. Nah, ini adalah ember adalah bentuk. Ini bahannya misalnya plastik. Ya, untuk tempat buat air, wadah air. Nah, kita bicara ini karena dia ada. Cuma kita sebut ini adalah ember. Jadi kita bicara tentang ada ember. Ya. Ya, tempat wadah air. Ya, wadah adanya sendiri tidak kelihatan ini. Yang kita lihat embernya. Tapi kalau embernya tidak ada, tidak mungkin tertangkap oleh panca indera kita. Tapi tertangkap macam panca indera bukan karena dia ada, tapi karena dia punya materi dan bentuk. Nah, seperti itu. Mungkin Bapak sekalian mungkin agak-agak susah ya, memang begitulah untuk menjelaskan. Karena kita menyampaikan bahwa segala sesuatu ini tidak mungkin muncul di sini kalau dia tidak ada. Ya. Tidak mungkin muncul di sini kalau dia tidak ada. Sedangkan yang kita nampak ini bukan adanya, tetapi yang kita nampak adalah embernya, yaitu materi dan bentuknya. Ya, begitu. Materi dan bentuknya itu namanya kuiditas ini. Ya, ini materi dan bentuk, terdiri pada materi dan bentuk. Ya, terdiri pada materi dan bentuk. Ya. Ini di luar ya. Nah, ini yang disebut dengan apa? Disebut dengan kuiditas. Ya. Kuiditas. Ya. Sedangkan ini disebut dengan wujud. Ya. Nah, wujud. Jadi yang ada hanya wujud dan kuiditas. Ini wujud, kuiditas. Ya. Jadi kita teruskan lagi tadi. Jadi suatu realitas terkomposisi dari materi dan bentuk, materi dan forma. Jadi forma bentuk. Di alam eksternal seperti manusia yang terkomposisi dan terangkap tersusun dari badan dan jiwa. Segala sesuatu yang mengandung kuiditas, ya. Jadi segala sesuatu yang mengandung kuiditas yang terkomposisi dalam pikiran, jadi kuiditas. Nah, pertanyaannya apakah tadi? Pertanyaannya apakah Tuhan itu memiliki tadi ini? Pertanyaannya apakah Tuhan itu memiliki kuiditas? Nah, tentu saja tidak. Nah, sehingga ya, apakah Tuhan memiliki kuiditas? Ya. Tuhan apakah memiliki kuiditas? Ini pertanyaan. Jawabannya tidak. Ya, jawabannya adalah tidak. Tidak. Jadi ini tidak. Jawabannya tidak. Jadi Tuhan tidak memiliki kuiditas. Kalau begitu Tuhan apa? Hanya memiliki wujud saja. Ini. Tidak memiliki kuiditas. Nah, karena Tuhan hanya memiliki kuiditas, karena Tuhan hanya memiliki wujud dan tidak memiliki kuiditas, ya tentu pertama tidak bisa tadi dijangkau oleh panca indera, ya karena tidak. Kalau dijangkau panca indera harus terdiri daripada materi dan bentuk,
Yang kedua tidak bisa juga dijangkau oleh pikiran. Ya. Karena kalau terjangkau oleh pikiran, dia harus terdiri daripada genus dan diferensia, dikonseptualisasi. Ya. Genus artinya golongan, sedangkan Tuhan pun tidak punya golongan, tidak punya rumpun. Tidak punya rumpun, tidak punya golongan, tidak punya kelompok. Ya. Dia adalah tunggal. Dan demikian Tuhan itu hanya memiliki wujud. Ya. Tidak memiliki kuiditas. Ya. Sedangkan apapun yang ada di luar ini, apapun yang kita saksikan, selalu terdiri daripada wujud dan kuiditas. Kalau itu di alam eksternal. Kalau dalam pikiran kita harus memiliki yang disebut dengan kuiditas itu ini terdiri daripada materi dan bentuk. Dalam pikiran kita ada wujudnya juga. Dan ada kuiditasnya juga. Cuma kuiditasnya dia terdiri daripada genus dan diferensia. Jadi kuiditasnya dalam pikiran kita genus dan diferensia. Jadi kita katakan kuiditas, ya. Kuiditas di alam eksternal, ini eksternal. Eksternal itu adalah di pikiran, terdiri daripada materi dan bentuk, ya. Atau forma tadi, ya, forma sama saja. Yang kedua, kalau di alam pikiran, ya, di pikiran, di alam pikiran, atau konseptual. Ya, kalau eksternal itu adalah indera, kalau konseptual itu adalah pikiran. Ya, ini juga memiliki dua, yaitu pertama tadi adalah genus, ya. Yang kedua adalah diferensia. Ya. Ya. Jadi kalau di alam eksternal, indera itu materi dan bentuk. Di alam konseptual itu genus dan diferensia. Nah, karena Tuhan tidak memiliki materi dan bentuk, tidak bisa muncul di luar, tidak terjangkau panca indera. Karena Tuhan tidak memiliki genus juga, ya tentu tidak memiliki diferensia, karena antara diferensia kalau ada genusnya, maka tentu Tuhan tidak terkonseptualisasi. Ya, jadi Tuhan tidak terkonsep. Jadi kalau ada yang membayangkan saya bisa mengkonsepsi Tuhan, itu pasti salah. Ya. Dikatakan Tuhan ialah pencipta, itu bukan diferensi, maaf, itu bukan definisi namanya. Itu pengertian, arti Tuhan adalah pencipta, maha pengasih, penyayang, itu namanya artinya. Ya, seperti misalnya makan, apa artinya makan? Makan artinya masukkan sesuatu ke dalam mulut, itu namanya pengertian. Ya, arti kamus, bukan definisi. Kalau definisi itu adalah mulai daripada genus dan diferensia. Apa itu manusia? Manusia adalah hewan, genus, berpikir, diferensia. Nah, itu namanya definisi. Gitu. Nah, Tuhan tidak bisa didefinisikan. Karena apa? Karena dia tidak memiliki genus. Karena tidak memiliki genus, otomatis tidak memiliki diferensia. Seperti itu. Nah, makanya jemaat sekalian berbahagia, memahami hikmah ini, kita akan memahami Tuhan dalam pengertian sesungguhnya. Karena selama ini kalau orang berbicara tentang Tuhan, banyak mengatakan kita bisa membayangkan Tuhan. Bagaimana bisa membayangkan Tuhan sedangkan dia tidak bisa dihadirkan oleh pikiran kita? Yang namanya bayangkan itu kan hanya bisa apabila dihadirkan oleh pikiran kita. Sedangkan Tuhan tidak bisa dihadirkan oleh pikiran kita. Karena apa? Karena dia tidak memiliki dua unsur tadi, yaitu genus dan diferensia. Jadi diferensi itu pembeda, Pak Bu sekalian, ya. Yang baru datang, genus itu adalah golongan, genus, golongan, bagian. Seperti tadi kita katakan manusia, genusnya apa? Hewan. Ya. Kemudian melati, genusnya apa? Tumbuhan. Gitu. Nah, diferensianya manusia apa? Yaitu berpikir. Karena apa? Karena hanya itu yang ada pada manusia. Seperti tadi kuda meringkik, ya gitu. Jadi harimau mengaum, sapi melenguh, ya itu adalah hanya ada pada sapi melenguh, meringkik hanya ada pada kuda, tidak ada pada yang lain. Jadi kita teruskan lagi. Jadi genus dan diferensia tidak lain adalah abstraksi dari materi dan forma sebetulnya. Karena materi dan forma kan di luar. Ya, jadi ini adalah genus dan diferensia. Ya. Genus dan diferensia ini tidak lain adalah abstraksi
Ya, abstraksi dari materi dan bentuk. Contohnya gini, kalau kita melihat manusia berdiri di luar, ya. Kita melihat manusia berdiri di luar, ya. Kita melihat manusia berdiri di luar. Maka kemudian kita akan, ini kan di luar. Ini materi dan bentuk. Materinya adalah daging atau tulang. Terus kemudian bentuknya seperti ini, berdiri tegak, ya, berbentuk I, ya. Berdiri berbentuk tiang, itu manusia. Nah, jemaah sekalian, ini di luar. Jadi kita di luar itu kita sebut materi dan bentuk. Jadi di luar ini materi dan bentuk, ya. Ada materinya dan ada bentuknya. Ya. Sedangkan ini kemudian dimasukkan dalam pikiran. Proses memasukkan ini dalam pikiran kita, ya, dalam pikiran kita ini, anggaplah ini adalah pikiran kita, mental kita. Ya, ketika kita tarik ini masuk dalam pikiran kita, kita tarik ini masuk dalam pikiran kita, ya. Kita tarik ini masuk dalam pikiran kita. Ya. Ini namanya proses abstraksi, ya, abstraksi di abstraksi. Karena menjadi abstrak, karena hanya ada dalam pikiran, masuk dalam pikiran kita, terbentuk dalam pikiran kita. Ya. Jadi ini masuk dalam pikiran kita, apanya masuk, yaitu formanya, bentuknya, konsepsinya. Jadi abstraksi menjadi konsep. Di luaran adalah benda, ini seperti ini. Nanti setelah dia masuk dalam pikiran kita, tanpa ini pun, jadi seandainya ini pun sudah tidak ada, ya, ini sudah tidak ada, ya, ini juga tetap ada dalam pikiran kita. Jadi ketika benda atau manusia ini di luar masuk dalam pikiran kita, kemudian terkonsepsi, maka namanya abstraksi, proses abstraksi. Ini di abstrak. Namanya abstrak ini kan konkret di luar, ya. Setelah masuk kan menjadi abstrak. Karena pada saat masuk di pikiran kan materinya tidak masuk. Ya, ini materinya tidak masuk. Jadi materi nilai memiliki pengaruh, efek. Ya, contoh misalnya api efeknya panas, air efeknya basah, gitu. Batu efeknya berat. Ini tidak masuk di sini. Yang masuk di sini hanyalah konsepnya saja. Jadi ketika kita mengkonsepsi manusia, mengkonsepsi artinya menyimpan dalam pikiran kita, itu adalah prosesnya abstraksi. Mengambil yang konkret menjadi abstrak. Kan abstrak dalam sini. Karena manusia yang ada materinya ini tidak ada dalam pikiran kita. Yang ada dalam pikiran kita hanya bentuknya saja, konseptualisasinya saja, konsepsinya saja. Nah, jadi proses mengambil manusia menjadi konsep namanya abstraksi. Ya, ini adalah konkret, ini adalah abstraksi menjadi konsep dalam pikiran kita. Seperti itu Pak Bu sekalian. Nah, jadi kita teruskan. Jadi genus dan diferensia, ya tadi kalau kita cara manusia, hewan yang berpikir. Itu adalah abstraksi. Siapa yang pernah melihat hewan? Tidak ada. Tidak ada, ya tidak ada. Yang kita lihat apa? Pasti kuda. Gitu. Hewan itu adalah abstraksi. Ya, yang dibuat oleh pikiran kita tentang benda-benda atau makhluk-makhluk yang bergerak. Ya, bergerak sendiri. Di luar kita tidak pernah melihat hewan. Pikiran kita lah yang membuat penggolongan. Oh, ini namanya hewan. Kenapa? Bergerak sendiri. Jadi yang ada di luar itu kita tunjuk bukan hewan, yang kita tunjuk apa? Pasti sapi, domba, kambing, gitu. Orang, manusia maksudnya. Jadi hewan sendiri tidak pernah kita lihat. Jadi hewan itu apa? Ya abstraksi dalam pikiran kita, gitu Pak sekalian. Jadi hewan abstraksi. Berpikir jadi diferensi abstraksi dalam pikiran kita. Ya. Siapa yang pernah melihat berpikir? Tidak ada. Yang kita lihat adalah orang yang berbicara dengan pembicaraan yang runtut, ya terstruktur. Itu yang kita lihat. Tapi apa namanya menyaksikan diferensial tidak ada, berpikir tidak ada, seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian, jadi genus dan diferensia tidak lain adalah abstraksi dari materi dan forma, materi dan bentuk ya, jadi forma bentuk ya. Jadi ini adalah merupakan abstraksi dari materi dan bentuk ini. Abstraksi dari materi dan bentuk, nih materi dan bentuk. Jadi genus dan diferensia tidak lain adalah abstraksi. Ingat kata abstrak, lawannya konkret. Konkret itu kan nyata, jelas, bisa disentuh. Ketika masuk dalam pikiran kita tidak bisa disentuh. Manusia yang ada dalam pikiran Bapak, Ibu-Ibu, saya tidak bisa lihat. Ya.
yang saya bisa lihat adalah manusia yang berdiri di depan Bapak Ibu. Manusia yang berjalan lalu lalang di depan Bapak Ibu. Itu namanya bisa saya lihat. Tapi manusia yang ada dalam diri Bapak yang terkonsepsi itu tidak bisa saya lihat. Karena Pak abstrak. Ya. Maka disebutlah bahwa manusia yang ada di luar yang bisa kita sentuh itu ketika disimpan dalam pikiran, prosesnya namanya abstraksi. Setelah tersimpan dalam pikiran namanya konsep. Ya, gitu. Jadi genus dan diferensia ini tidak lain adalah abstraksi dari yang ada di luar. Apa yang ada di luar? Materi dan bentuk, materi dan forma. Itu sendiri yang ada di alam eksternal. Di alam eksternal artinya di alam di depan indera kita. Sebagai dua unsur yang membangun sesuatu. Ya. Materi, satu unsur, forma atau bentuk, unsur yang lain. Membangun sesuatu tadi apa? Botol tadinya, materinya adalah plastik, bentuknya bulat, ya kan? Botol kan begitu kayak tiang. Ya. Genus terabstraksi, yani genus ini terabstraksi dari materi dan diferensia. Ya, ulangi lagi, genus terabstraksi dari materi dan diferensia terabstraksi dari forma. Nah gitu. Jadi lihat Mas sekalian, jadi genus ini terabstraksi dari materi, ini terabstraksi dari materi. Ya. Nah, jadi ini genus kita bicarakan dulu yang pertama ya. Ini genus. Ya. Kenapa? Karena dalam pikiran kita tadi kan ada genus, sedangkan di luar ada materi dan bentuk. Di pikiran kita ada genus dan diferensia. Jadi genus ini adalah terabstraksi dari materi, materi. Sedangkan diferensia ini, ya. Sedangkan diferensia ini ya. Ini terabstraksi dari forma, ini terabstraksi dari forma, ya. Gitu. Jadi kita lihat tadi gambar kita di sini, ya. Di luar ada materi, ada bentuk, ya. Ketika terabstraksi kita besarkan di sini, jadi materi. Di luar itu kan sesuatu di luar ya, sesuatu ya di luar artinya terindrai. Ya, maka terdiri dari dua. Yang pertama adalah materi. Ya. Materi. Ya. Yang kedua adalah bentuk. Ya. Nah, kalau ini terabstraksi, jadi kita bikin gambar garis-garis ya. Ini garis-garis ya, ini titik-titik maksudnya ini ke sini, ini ke sini ya. Kita ambil ini garis-garis ini adalah abstraksi ya. Ini namanya abstraksi. Ini adalah ya. Abstraksi. Nah, ketika materi terabstraksi, apa tadi? Dia menjadi materi terabstraksi menjadi genus. Ya, ini. Sorry. Jadi, kalau materi terabstraksi tadi ini, genus adalah terabstraksi dari materi. Ya. Ataukah materi terabstraksi menjadi genus dalam pikiran kita? Kan dia dari luar materi dalam pikiran kita. Ya. Ini enggak mau ini. Ya. Nah, jadi kalau materi ini terabstraksi, ya, materi ini terabstraksi, ini dia menjadi genus tadinya nih, genus. Ya. Ya. Kemudian bentuk terabstraksi menjadi diferensia. Ya. Ya, seperti tadi Bapak lihat di sini nih. Jadi genus ini terabstraksi dari mana? Dari materi, ini materi. Sedangkan diferensia terabstraksi dari mana? Dari form, bentuk, ini bentuk. Ya. Jadi ini adalah bentuk di sini, bentuk. Ini bentuk. Ini bentuk harus diferensia. Jadi bisa kita simpulkan begini. Ya. Ini adalah konseptual, konsep, ya kan, konsep di pikiran. Sedangkan ini adalah, ini maksudnya mental ya, di mental. Ya, ini mental.
Jadi ini adalah eksternal, ini adalah mental. Ya, konsep di mental. Ini adalah eksternal. Sedangkan ini konsep ini adalah di mental. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ada di alam eksternal, di alam luar, ada alam mental, alam internal kita, di diri kita. Jadi konsep di sini. Kalau konsep itu mental, itu adalah pembagiannya, komposisinya adalah genus dan diferensia. Kalau di luaran, komposisinya adalah materi dan bentuk. Nah, genus ini terabstraksi dari materi, diferensia terabstraksi dari bentuk. Ya, jadi genus terabstraksi dari materi, diferensia terabstraksi dari bentuk. Nah, begitu. Dengan demikian, yang ini dari luar, dari alam eksternal, bisa kita sampaikan begitu juga. Jadi ini ya, ini pada dasarnya dari sini. Ya. Ya. Jadi mental ini adalah terabstraksi dari sesuatu yang ada di alam eksternal. Ya. Misalnya, manusia yang terkonsepsi di alam pikiran, manusia yang terkonsepsi di alam pikiran kita, memiliki dua unsur, ya, yaitu hewan, genusnya, kan genusnya tadi hewan, golongannya, dan berpikir sebagai diferensianya, pembedanya. Ya. Dua unsur itu yaitu genus dan diferensia, ataukah hewan dan berpikir, itu terabstraksi ya dari materi badannya hewan, ya, dan kemudian diferensia yaitu forma jiwa rohani. Bentuknya itu kan tidak kelihatan. Jadi bentuknya, formanya tidak kelihatan. Yang membentuk individu ya daripada manusia di alam eksternal. Jadi membentuk individu di alam eksternal. Jadi manusia kita anggap itu materinya adalah seperti itu, hewan, ya, tetapi kemudian dia memiliki jiwa rohani, dia memiliki pikiran. Ya, pikirannya itulah yang tidak ada pada yang lain. Sehingga kita sebut dia adalah manusia. Yang ketiga adalah komposisi kuantitatif. Jadi tadi ini komposisi eksternal, komposisi konseptual di pikiran, komposisi eksternal di luar. Sekarang komposisi mana tadi? Komposisi kuantitatif. Kita sekarang bicara tentang komposisi kuantitatif. Ya. Ketiga. Di pertama tadi komposisi konseptual. Yang kedua adalah komposisi eksternal. Yang ketiga komposisi kuantitatif. Ya. Sesuatu yang terkomposisi dari bagian-bagian yang potensial. Jadi namanya komposisi kuantitatif adalah sesuatu yang terkomposisi dari bagian-bagian yang potensial. Sesuatu yang terkomposisi dari bagian-bagian yang potensial. Kuantitatif itu terkomposisi, tersusun dari. Ingat, terkomposisi itu tersusun dari bagian-bagian yang potensial. Komposisi kuantitatif terkait dengan suatu benda, jadi komposisi kuantitatif terkait dengan suatu benda yang walaupun di alam eksternal merupakan hakikat yang tunggal, jadi di alam eksternal merupakan hakikat tunggal dan tidak terbagi-bagi, tetapi benda itu secara potensial memiliki bagian-bagian yang dapat ditunjuk di alam eksternal. Seperti misalnya panjang, lebar, luas, dan volume. Jadi ini yang kita sebut dengan kuantitatif. Kenapa? Karena dia mempunyai panjang, mempunyai lebar. Seperti tadi garis misalnya. Misalnya tadi lihat garis, ya dia punya panjang. Ya. Kalau bidang, dia punya lebar, gitu. Punya luas. Ya. Kalau dia 3 dimensi kuantitatif, dia menjadi memiliki volume. Kan begitu Pak sekalian. Jadi kalau misalnya ini, ya kita bikin di sini garis, ya, Di garis tadi adalah harus titik-titik yang bersambung, ya. Ini garis, ini adalah satu dimensi, ya. Memiliki panjang, ya, ini panjang, ada panjangnya. Ini adalah satu dimensi, 1D, ya. 2D itu adalah bidang. Nah, maka ini adalah disebut dengan punya apa nih? Ini 2 dimensi.
ini memiliki luas, ada panjang, ada lebar kan? Ini ada panjang, ada lebar. Jadi ada panjang, lebar, panjang dan lebar, ya lebar. Sehingga kalau panjangnya dikali lebarnya, jadilah luas kan begitu, Pak Bos sekalian. Jadilah luas. Ya. Kemudian yang ketiga 3D. Ya. 3D memiliki ini, baru kemudian kasih ke sini nih 3D namanya ya. Nah, biasanya di sini semua volume, ya. Volume, ya. Jadi ini adalah 3D memiliki volume. Nah, ini yang kita bicarakan tentang kuantitas, ya. Ini adalah kuantitas. Panjang, lebar, luas, dan volume. Ya, ini adalah berbicara tentang komposisi kuantitatif. Artinya apa? Yang kita bicarakan cuma satu, yaitu bidang. Ini adalah bidang apa? Kita sebutnya biasanya kain misalnya, kain segini ya. Tapi walaupun kainnya cuma satu, tapi terkomposisi daripada panjang dan lebar gitu. Makanya kalau kita bicara kain atau bicara tanah, beli tanah, ya panjangnya berapa, lebarnya berapa, jadilah luas kan begitu. Kalau kita membeli sesuatu yang sifatnya 3 dimensi, ya di sini kita lihat ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya, ada panjang, ada lebar di sini, ini ada lebarnya dan ada tingginya nih, panjang, lebar dan tinggi. Panjang ke lebar kali tinggi lahirlah volume. Begitulah Mas. Misalnya kita bikin kolam penampungan air. Nah, kalau kita bikin kolam penampungan air kan harus berbentuk 3 dimensi. Kalau cuma 2 dimensi tidak bisa menampung air. Ini harus ada panjangnya, ada lebarnya, dan ada tingginya. Panjang, lebar, tinggi dikali jadilah volume. Nah, jadi inilah Mas yang serba yang disebut dengan susunan ataukah konsepsi ataukah komposisi kuantitatif. Ya. Jadi sangat ini menentukan kuantitatif, yaitu panjang, lebar, dan volume. Panjangnya, lebarnya, luas, dan volumenya. Ya. Ada panjangnya, ada lebarnya, ada luasnya, dan ada volumenya. Ya. Ketiga komposisi tersebut, jadi ada 3 komposisi. Pertama tadi komposisi konseptual, kedua komposisi eksternal, ketiga adalah komposisi kuantitatif. Ya. Ketiga komposisi tersebut di atas tidak terdapat pada wujud. Ya, ingat. Jadi ini semuanya tidak terdapat pada wujud. Jadi ada 3 tadi jenis komposisi. Ya. Jadi 3 jenis komposisi. Komposisi hakiki ya, ingat. Tadi kita bicara komposisi ada 2 macam. Komposisi, ya. Jadi kita bicara dulu tentang jenis komposisi. Ya. Kita bicara dulu tentang jenis komposisi. Ya. Jenis komposisi. Ya, yang pertama adalah komposisi hakiki. Ini. Komposisi hakiki. Ya. Komposisi hakiki seperti manusia terdiri badan dan roh, jiwa. Yang kedua adalah komposisi non hakiki ataukah tidak hakiki. Ya. Ya, seperti misalnya tadi rumah, ada dapurnya, itu tidak hakiki. Tapi kalau misalnya benda, materi dan bentuk itu hakiki. Ya, itu hakiki. Jadi ada yang hakiki, ada yang tidak hakiki. Artinya benda itu tidak bisa dikatakan benda kalau tidak ada materi dan bentuknya di alam eksternal. Begitu dalam pikiran kita hakiki, konsepsi kalau terdiri daripada apa tadi? Terdiri daripada genus dan diferensia. Kalau tidak ada genus diferensianya ya tidak komposisi konseptual namanya. Nah, sekarang kita bicarakan komposisi hakiki nih. Ya, jadi kita bicara tentang komposisi hakiki. Hakiki. Nah, ini ada 3 macam lagi. 1 ya, adalah komposisi. Ya. Pertama adalah konseptual. Ya. Yang kedua, komposisi eksternal. Ya. Yang ketiga adalah komposisi kuantitatif. Ya. Itu.
Jadi kalau komposisi konseptual terdiri daripada apa tadi? Terdiri daripada genus dan diferensia. Komposisi eksternal terdiri daripada materi dan bentuk. Komposisi kuantitatif terdiri daripada dimensi-dimensi. Contohnya misalnya panjang, lebar, luas, volume, itu kuantitatif. Jadi komposisi ini hakikatnya satu tetapi terkomposisi. Dalam, seperti tadi manusia satu tetapi terkomposisi dalam pikiran kita, namanya komposisi konseptual, yaitu terdiri daripada hewan dan berpikir. Ya, kalau kita lihat misalnya meja di luar, satu meja tetapi terkomposisi dari apa? Materi dan bentuk. Kita lihat misalnya bidang misalnya, bidang segi empat tadi. Ya, dia terdiri komposisi kuantitatif. Kenapa? Ada panjangnya, ada lebarnya, dan seterusnya. Nah, jadi inilah komposisi yang hakiki, ada 3 macam. Konseptual, eksternal, konseptual di pikiran, eksternal yang di luar, di jangkau panca indera kita, kemudian kuantitatif, ya, tadi yang kita sebut memiliki dimensi. Ya. Ketiga komposisi tersebut tidak terdapat pada wujud. Jadi ini tidak ada pada wujud. Jadi ketiga-tiganya ini, kalau kita bicara wujud, ya, wujud ini tidak memiliki ini. Jadi ini tidak ada pada wujud. Jadi kita terus tidak ada pada wujud. Jadi ini semuanya tidak ada pada wujud. Makanya kalau wujud itu adalah ada, ya Bapak sekalian, ya. Kita sampaikan wujud ini adalah nama lain daripada ada, eksistensi. Ini adalah ini tidak memiliki ini semuanya. Makanya karena wujud ini tidak memiliki ini, berarti tidak bisa dikonsepsi oleh pikiran kita. Tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung jaraknya. Makanya kalau kita katakan Tuhan datang, itu hanya majas namanya. Tuhan datang itu hanya majas. Karena yang bisa datang itu kan yang kuantitatif. Datang itu kan berarti ada panjang, ada lebar, ada jarak. Kuantitatif ini kan kita sebut jarak. Jaraknya bisa panjang, bisa lebar, bisa tinggi. Ya. Namanya jarak kuantitatif. Tidak ada pada Tuhan. Nah, sekarang kita lihat bahwa komposisi hakiki hanya dua. Komposisi hanya dua, hakiki dan tidak hakiki. Tentu yang paling penting adalah hakiki. Nah, ternyata komposisi hakiki pun hanya 3 dan Tuhan tidak memiliki tiga-tiganya. Nah, kalau begitu cuma sekali, bagaimana caranya kita bisa menjangkau Tuhan? Sedangkan dia tidak memiliki tidak memiliki genus dan diferensia, tidak memiliki materi dan bentuk, tidak memiliki juga panjang, lebar dan tinggi. Terus, nah dengan demikian kalau ada yang mengatakan dia bisa melihat Tuhan, itu pasti tidak benar. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran ketika umatnya Nabi Musa, dalam hal ini Bani Israel, ingin melihat Tuhan dengan jelas, dia katakan lan nu'mina hatta narallaha jahratan. Kami sekali-sekali tidak akan beriman kalau kami belum melihat Tuhan secara jelas. Akhirnya kemudian datanglah petir, cahaya yang sangat terang, mereka semuanya pingsan. Apa sebabnya? Kalau mengkonsepsi saja cahaya susah sampai mereka pingsan, bagaimana mungkin dengan Tuhan? Ya, cahaya itu bagaimana coba cahaya? Orang berpikir cahaya tidak punya panjang, belakangan baru ketahuan bahwa cahaya punya panjang, punya kecepatan. Itu adalah kuantitatif. Ya. Cahaya adalah juga bisa dikonsepsi. Cahaya di luar itu punya materi dan bentuk juga. Ya, kita belakangan mempelajarinya dari ilmu fisika modern. Nah, jadi jemaah sekalian, Tuhan itu ataukah wujud itu atau ada itu tidak memiliki ketiga-tiganya. Ini sehingga wujud itu dipahami, semua orang memahaminya. Kata ada itu bisa dipahami, jemaah sekalian berbahagia. Ya, karena semua orang bisa memahami kata ada, padahal tidak ada tiga-tiga unsur ini, maka disebut dengan pahaman tentang wujud, tidak melalui proses, tidak melalui perantaraan konsep, tidak melalui perantaraan persepsi eksternal, tidak melalui kuantitatif. Maka kalau begitu pemahaman kita tentang wujud namanya bersifat aksiomatik, bersifat badihi. Jadi pemahaman kita tentang wujud adalah ini pahaman kita tentang wujud
Karena kita kan pahamnya. Buktinya kita gunakan, ada meja dan sebagainya. Paham kita tentang wujud adalah bersifat aksiomatik. Ya. Aksiomatik. Ya. Ataukah bahasa Arabnya adalah badihi. Ya. Ya, bersifat badihi, aksiomatik. Artinya tidak perlu dipertanyakan, sudah pasti orang paham tentang itu. Bagaimana cara? Tidak ada caranya, pokoknya kita tahu. Karena kalau bicara caranya pasti ada konsepnya, eksternalnya, atau kuantitatif, tapi itu tidak ada. Jadi paham kita tentang ada itu luar biasa, bersifat aksiomatik ataupun badihi. Jadi pengetahuan Tuhan tentang pengetahuan manusia tentang Tuhan itu aksiomatik, sebetulnya badihi, jelas. Yang namanya badihi itu aksiomatik, semua orang paham. Seperti contohnya saya mimpi. Kan tidak bisa kita menggambarkan mimpi itu. Kenapa kita tahu kalau mimpi itu ada? Karena masing-masing kita pernah bermimpi. Ya. Jadi mimpi itu tidak bisa dibuat di luar. Ya. Lalu kenapa kita tahu bahwa semuanya mimpi itu ada? Kalau ada orang berbicara tentang mimpi, kita tidak mengatakan, bohong, nggak ada itu mimpi. Ya. Kita tidak berani mengatakan itu bohong, itu masa ada mimpi, tidak ada mimpi. Ya. Kenapa? Karena kita semuanya mengalami. Jadi adanya mimpi itu adalah bersifat aksiomatik. Kenapa? Karena kita semuanya mengalami. Ya, kalau kita misalnya ada pesawat, ya karena kita pernah lihat tuh di luar ada pesawat terbang, ada di atas kepala kita. Bagi orang yang di pedalaman yang tidak pernah melihat pesawat, misalnya berada di dalam hutan yang sangat sangat lebat, tidak pernah melihat ke atas, ya tentu tidak bisa memahami pesawat. Ya, tetapi kata ada, kata wujud, walaupun dia berada di hutan belantara, yang tidak pernah melihat kemana-mana, tetapi dia paham tentang kata wujud dan ada, tanpa perantara. Kenapa? Karena tanpa konsep, tanpa eksternalisasi, tanpa kuantitatif. Ini perantara. Jadi karena tanpa perantara, maka disebut dengan aksiomatik ataupun badihi. Ya. Sangat jelas, itulah pahaman kita tentang wujud. Nah, kalau wujud ini kita diganti dengan Tuhan, berarti Tuhan itu sangat jelas. Sedemikian jelasnya, tidak perlu dipertanyakan konsepsinya, tidak perlu dipertanyakan di luaran, tidak perlu dipertanyakan berapa panjang lebarnya. Ya, karena kalau dipertanyakan panjang lebarnya berarti tidak jelas. Dipertanyakan materi dan bentuknya seperti apa, berarti belum jelas. Dipertanyakan jenis, genus dan diferensianya belum jelas. Nah, ini semuanya dipertanyakan. Konsep saya komposisi konseptual, kita tanyakan genusnya apa, diferensinya apa, itu dipertanyakan. Kemudian komposisi eksternal, kita pertanyakan materinya apa, kemudian apalagi forma bentuknya apa. Nah, kuantitatif dipertanyakan, yaitu panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, itu kuantitatif. Nah, semua pertanyaan ini tidak berlaku pada wujud, makanya tidak ada pertanyaan, karena semua pertanyaan berkaitan dengan ini tadi. Jadi yang namanya pertanyaan-pertanyaan itu 5W tambah 1H itu berkaitan dengan ini semuanya, Bapak Ibu sekalian. Tidak berkaitan dengan ini. Makanya karena tidak ada pertanyaan tapi bisa dipahami, artinya pahaman kita tentang wujud dan ada itu bersifat aksiomatik dan badihi, bersifat jelas terang benderang seperti itu. Jadi saya kira mudah-mudahan ini membantu kita memahami tentang itu. Jadi ketiga komposisi tersebut di atas tidak terdapat pada wujud. Wujud tidak memiliki genus dan diferensia sebagai komposisi konseptual. Wujud tidak memiliki materi dan forma atau bentuk sebagai komposisi eksternal. Juga wujud tidak memiliki bagian-bagian yang potensial yang dapat ditunjuk dalam eksternal seperti panjang, lebar, luas, dan volume. Saya kira Bapak sekalian bisa dipahami sampai di situ ya. Nah, kalau kita sudah paham, berarti pembahasan kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu, sedikit-sedikit ya. Yang penting ini mengantarkan kita memahami. Karena kalau dia mengatakan saya tidak percaya Tuhan, itu rasa-rasa tidak mungkin. Dia tidak percaya Tuhan, tapi dia percaya ada. Ya, kan gitu. Dia tidak percaya Tuhan, tapi percaya tentang ada. Dan kepercayaannya, keyakinannya tentang ada itu tidak bersifat konseptual, tidak bersifat eksternal, indrawi, empirikal, tidak bersifat kuantitatif, ya potensial. Nah, lalu bagaimana dia percaya ada bagaimana dia tidak percaya Tuhan tapi dia percaya ada? Gitu. Apakah beda ada dengan Tuhan? Sebetulnya tidak. Tuhan itu yang kita sebut penyandang ada.
nama lain daripada ada adalah Tuhan. Kenapa? Karena pertama, semua sifat-sifat yang kita sebut pada ada, pertama tadi tunggal, ya kan? Tidak tergandakan. Tadi kan wujud itu, ya. Kita ulangi tadi jemaah sekalian, ya. Jadi wujud tadi ciri-cirinya wujud, ya. Wujud, ya, wujud. Ciri-cirinya tadi adalah satu, tidak memiliki selain dirinya. Ya. Yang kedua, tidak terduplikasi atau tergandakan. Yang ketiga, ya, Tuhan bukan substansi, ya. Substansi dan aksiden, ya. Yang ketiga, yang keempat, wujud itu tidak merupakan, ya, tidak merupakan bagian dari sesuatu. Yang kelima, tidak memiliki juga, ya, memiliki bagian, ya, kan begitu. Jadi tidak memiliki bagian, ya. Yang keenam tadi kita bicarakan, wujud juga tidak memiliki apa tadi yang keenam ini, tidak terkomposisi, ya, tidak terkomposisi. Terakhir ini tidak terkomposisi, ya. Jadi jemaah sekalian, nah semuanya ini apa ini, coba kalau kita lihat, semua dibicarakan Al-Quran tentang Tuhan ini semuanya tidak tergandakan, tidak memiliki substansi dan aksiden, tidak dan sebagainya. Pokoknya laisa kamitslihi syai'un. Semua yang kita bicarakan ini adalah di satu pihak disebut dengan bahasa tadi wujud, ya, dalam bahasa agama disebut dengan Tuhan, sama saja, ya. Sama saja ini, ya. Dalam bahasa hikmah filsafat kita wujud atau ada, dalam bahasa teologi agama Tuhan. Semua sama. Ya, cuma penyebutannya di sini adalah wujud. Ini adalah lebih umum, Tuhan ini bahasa agama, ini adalah Tuhan. Jadi yang kita sebut wujud siapa? Ya Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan itu tidak memiliki selain dirinya. Tidak memiliki selain dirinya artinya berdiri dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsihi. Tuhan itu tidak tergandakan. Al-Quran menyebut lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Begitu. Ya. Begitu juga Tuhan itu tidak memiliki substansi dan aksiden. Tuhan itu adalah awal, akhir, zahir, batin. Ini bukan substansi aksiden. Wal awalu wal akhir wal zahir wal batin. Dia juga bukan merupakan bagian daripada sesuatu. Dan seterusnya. Jadi semua ciri-ciri ini adalah ciri-ciri Tuhan. Dalam bahasa agama atau dalam bahasa filsafat namanya wujud. Dan wujud diterima secara aksiomatik, berarti Tuhan diterima secara aksiomatik. Ya, wujud ini diyakini, difahami dengan jelas, nyata, tetapi tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita dan pikiran kita. Begitu juga Tuhan, dia nyata adanya dan dia tidak bisa dijangkau oleh pikiran kita dan panca indera kita. Tidak ada bedanya dengan ini. Arti yang kita bicarakan wujud adalah kita bicarakan adalah Tuhan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan dengan pembahasan ini membantu kita memahami tentang itu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bicara wujud tidak memiliki genus dan diferensia. Ya, ini baru ternyata kita memiliki genus dan diferensia. Ini kita sudah bicarakan sebetulnya tadi di atas ini di dalam konsep, ya, tetapi tidak apa-apa. Ini terakhir di sini. Ya, kita ini adalah tanggal 13 ya, Agustus ya 22. Sampai di sini pembahasan kita, insya Allah
Sabtu depan kita bicara wujud tidak memiliki genus dan diferensial supaya lebih dalam lagi. Pokoknya Bapak sekalian yang ikut terus-menerus, kita ulang-ulangi supaya lama-kelamaan kita paham itu istilah-istilah seperti itu juga. Yang bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fiik, azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu Muhammad wa ali Muhammad ajil barakatuh. Baik ya Ustaz. Kalau di alam materi ini ayat fabi ayyi ala rabbikum tukaziban menunjukkan setiap penciptaan tadi dapat dikembalikan kepada pemilik pencipta nikmat-nikmat yang kita alpakan tadi. Kemudian di syurga kita diberikan batinuhu fihi rahmah, merasakan rahmat Allah yang tak dicapai oleh jin dan manusia tadi. Kemudian apakah potensi kita pada alam hakiki melampaui syurga dan duniawi untuk kita menggapai apa yang tak tercapai di alam sini, Ustaz? Boleh beri pencerahan, Ustaz? Barakallahu fiik. Afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian, kita sudah sampaikan tadi bahwa ini, ya mana tadi ini ya ini ya. Tuhan wujud itu tidak memiliki selain dirinya, tidak tergandakan, bukan substansi, bukan aksiden, tidak merupakan bagian dari sesuatu yang lain, tidak memiliki bagian, tidak terkomposisi, dan terakhir nanti adalah bukan genus dan bukan diferensial. Nah sekarang karenanya, tetapi walaupun dia bukan ini kan jelas ini kita memahami dengan jelas wujud. Kalau begitu kenapa? Apa masalahnya? Ya masalahnya ialah bahwa wujud itu kalau begitu meliputi segala sesuatu. Kalau tidak meliputi semuanya ini kan berarti tidak jelas. Ya, tapi karena meliputi semuanya ini artinya ini adalah bagian tak terpisahkan dari pemahaman kita tentang wujud, tentang ada. Karena pahaman kita tentang wujud ada ini adalah jelas, terang benderang. Sehingga semua yang kita bicarakan di sini misalnya ada dua gandaan, kita katakan ini bagian A, bagian B, bagian C. Itu kan kita tahu ini bagian ada, bagian B, ada bagian C, ada bagian D. Itu kita tahu ada. Kenapa? Karena kita memilih pahaman tentang wujud. Ya, kita tadi bicara tentang komposisi A, B, C, D juga kita tahu kenapa? Karena kita paham kata ada komposisi A, ada komposisi B dan seterusnya. Jadi tidak ada yang lebih jelas dalam pikiran kita kecuali adalah wujud. Karena wujud ini adalah sedemikian jelasnya, maka dia meliputi segala sesuatu. Meliputi yang meliputi yang meliputi yang tidak memiliki sesuatu selain dirinya, meliputi gandaan, meliputi maksudnya selain dirinya, meliputi kalau ada selain dirinya, meliputi gandaan-gandaan, ada yang terganda tapi Tuhan tidak berganda. Ada yang sesuatu memiliki substansi aksiden diliputi semuanya. Meliputi itu namanya muhait. Meliputi itu adalah muhait. Karena dia meliputi segala sesuatu, kan berarti bahwa dia bersama dengan sesuatu, tapi bukan sesuatu itu. Ya. Karena meliputi segala sesuatu, artinya bahwa sesuatu itu tidak mungkin ada kalau tidak diliputi oleh wujud. Nah, dengan demikian apa artinya? Segala sesuatu itu ada karena teradakan oleh wujud. Kalau bahasa agamanya, rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi, materi bukan dia, tetapi dia adalah rahmat dari dia. Bentuk bukan dia, tapi rahmat dialah yang menjadi bentuk dan materi. Karena dia meliputi segala sesuatu, berarti tidak ada sesuatu yang kita pikirkan, tidak ada sesuatu yang kita lihat di luar kita, yang kita pikirkan itu adalah dan diferensial. Yang kita lihat adalah pikirkan misalnya adalah sesuatu yang sifatnya potensial, ada ada dimensi-dimensinya, ada panjang, lebar, dan tingginya. Tidak ada satupun yang kita bicarakan tanpa terliputi oleh wujud. Dengan demikian semuanya kita bicarakan itu karena teradakan, terhadirkan, tereksistensikan oleh wujud. Inilah yang kita sebut dengan yang maha ada. Dan karenanya segala sesuatunya adalah merupakan nikmatnya. Maka bertanyalah Allah di dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma
rabbikum atukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustakan? Kenapa? Karena tidak ada satupun kenikmatan, entah itu kenikmatan dalam pengertian konseptual, dalam pengertian eksternal, dalam pengertian kuantitatif, yang bukan merupakan liputannya, yang bukan merupakan nikmatnya, yang bukan merupakan rahmatnya. Tidak ada yang bisa muncul secara konseptual, secara eksternal, secara kuantitatif, kalau bukan merupakan bagian daripada Dia yang Maha Ada. Ya. Maka wajarlah kalau bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, ketika kemudian semuanya ini disebut merupakan nikmat ataukah al-ala daripada Allah, dan puncak ataukah yang menyatukan semuanya itu adalah satu kenikmatan yang disebut dengan nikmat ilahi yang kemudian terjelma menjadi insani pada diri manusia suci. Jadi ilahi, begitu kita bisa lihat, kita sebut dengan insani, jadi potensinya ilahi, tapi yang kita lihat adalah orang bergerak, berjalan, berbicara, yaitu Nabi, Rasul, dan para imam yang suci. Maka yang bisa kita sampaikan adalah bahwa ini adalah nikmat paling tinggi karena mencakup, meliputi semua nikmat-nikmat ini. Maka menolak nikmat yang satu ini hakikatnya menolak semua yang lain. Menolak yang satu ini hakikatnya bahkan menolak daripada yang menyebabkan semuanya ini menjadi ada. Maka bertanya Tuhan lagi, fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Mana kalimat Tuhan kamu, mana lagi yang kamu dustakan? Tidak ada yang bisa kita dustakan. Bahkan jemaah sekalian berbahagia, komposisi bahkan ada lagi misalnya dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat adalah satu kesatuan yang sifatnya bersifat hierarki. Dunia dulu baru akhirat. Dalam pergerakan kita kembali kepada Tuhan, kepada yang Maha Ada. Jadi ini adalah semua, tidak ada yang terliputi daripadanya. Itulah sebabnya di dalam surat Ar-Rahman ada 31 kali Allah bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Setiap hari dalam satu bulan kita harus bertanya, karena kita hidup maksimal 1 bulan dalam kehidupan kita, dalam hitungan bulan, dan maksimalnya 1 bulan adalah 31 hari. 31 hari berulang nanti sebanyak 12 kali namanya 1 tahun. Maka kemudian kita tidak pernah tidak sedang berada di dalam liputan jangkauan daripada yang Maha Ada atau wujud tadinya ini yang kita sebut dengan di sini tadi ini. Ya. Dan puncaknya wujud ini, jadi ini adalah wujud ini kan tak terjangkau tadi Pak sekalian. Tidak terjangkau secara panca indera, tidak terjangkau secara pikiran, karena dia tidak memiliki komposisi di luar eksternal, di dalam pikiran kita konseptual, bahkan secara potensial yang melahirkan dimensi-dimensi tidak punya. Maka kemudian supaya kita bisa menjangkau, bisa menjangkau, maka dia mentajalikan dirinya, tajalli namanya, secara sempurna tajalli sempurna pada yang disebut dengan insan kamil. Ya, insan kamil. Insan kamil inilah nanti yang kita sebut dengan Nabi, Rasul, Khalifatullah fil ard, khalifah, apalagi imam. Inilah semuanya. Ya, disebut Nabi karena dia menerima informasi dari langit, itu tadi, dari yang maha sempurna. Disebut Rasul karena dia membawa risalah. Disebut Khalifah karena tugasnya adalah untuk menjalankan tugas-tugas ketuhanan di muka bumi. Makanya Khalifatullah fil ard. Disebut Imam karena tujuannya adalah menggait, membimbing, dan mengayomi manusia. Maka disebut dengan imam. Sama saja sebetulnya. Jadi ada Nabi, ada Rasul, ada Khalifah, ada yang menyandang semuanya, ada yang menyandang hanya salah satu dari keempatnya, seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ketika bertanya fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban, maka bermuara kepada manusia ini, ya inilah kenikmatan tertinggi, dan artinya apa? Pendusta tertinggi
pendusta tertinggi adalah orang yang menolak ini. Ya, jadi nikmat tertinggi adalah yang menerima ini, dan berarti bahwa pendusta terbesar adalah yang menolak ini. Kenapa? Karena oknum-oknum ini, person-person ini adalah merupakan tajalli sempurna dari Allah dalam bentuk manusia insan kamil. Jadi kalau kita menolak, bukan hanya menolak, apalagi kalau membunuhnya. Ingat, apalagi kalau membunuh ini, maka ini adalah kedustaan tertinggi. Coba jemaah sekalian, menghardik saja anak yatim, tidak memberi saja makanan kepada orang miskin. Oleh surat Al-Ma'un disebut sebagai apa? Sebagai ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Ara'aitalladzi, apakah engkau telah melihat? Apakah engkau telah memperhatikan? Apakah engkau telah menganalisis pendusta agama itu? Siapakah pendusta agama itu? Yaitu ara'aitalladzi yukadzibu biddin, fadzalikal-ladzi, yaitu fadzalikal-ladzi yad'ul yatim, yaitu menghardik anak yatim, menghardik saya anak yatim. Kemudian tidak memberi makan orang miskin, wala ta'amil miskin. Ya, cukup dua itu saja, maka kemudian sholatnya dianggap sia-sia. Fawailul lil musallin. Bagaimana pula kalau membunuh anak yatim? Ya, menjadi sebab munculnya anak yatim. Kemudian bukan saja tidak memberi makan, tetapi menghalangi mereka mendapatkan akses kepada makanan. Dan itu terjadi semuanya pada kasus Imam Hussein dan rombongannya di Karbala. Maka kalau kepada yang menghardik saja anak yatim, kepada mereka yang tidak beri makan saja, kepada orang miskin disebut dengan pendusta agama. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahud wala ta'amil miskin fawailul musallin. Lalu bagaimana pula dengan mereka yang membunuh mereka ini? Ya. Maka Allah bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu mana lagi yang kamu dustakan? Berikutnya lagi. Di chatroom Ustadz ada pertanyaan dari Pak Burhan. Sekarang kita lihat di chatroom kita. Kita ini adalah penampakan tajallinya Tuhan yang paling dekat untuk dipahami, betul sekali. Maka bagaimanakah untuk meletakkan? Jadi sebetulnya kita itu tajalli Tuhan, apalagi yang paling sempurna adalah insan kamil. Itu maksudnya supaya bisa kita masuk dalam golongan tadi. Yang pertama adalah terkonsepsi, tereksternalisasi, terkomposisi. Karena yang disebut tadi dengan wujud itu sedemikian kita pahami sehingga tidak perlu perantaraan konsepsi, komposisi, dan potensialisasi tadi. Ya, kita pahami. Tapi karena kalau kita juga ingin melihat, ya seperti mana juga orang membuat patung supaya mereka menyembah Tuhan melalui patung, maka kemudian Allah menganggap bahwa manusia itu adalah tajalli daripada Tuhan, dan manusia bertingkat-tingkat, yang paling sempurna adalah insan kamil. Maka insan kamil merupakan tajalli sempurna daripada Tuhan. Nah, benar. Jadi, maka bagaimanakah untuk meletakkan persepsi itu di dalam setiap af'alnya kita, dan juga di dalam af'al sifat, dalam mentauhidkan dia di dalam setiap langkah dan pergerakan kita. Ya. Jadi kita sampaikan dulu kepada Bapak Ibu sekalian, terutama yang tidak menghadiri dulu acara pembahasan kita tentang irfan. Ini irfan, yaitu bahwasanya itu ada tiga. Ya, tauhid kita ada tiga macam, tiga jenis atau tingkatan. Ya. Sebetulnya bukan jenis tapi tingkatan, ya, tingkatan ya, tauhid. Ya. Yang pertama, yang paling, ya ini sebetulnya kita mulai dari yang nomor 3 dulu di sini. Ya. 3, 2, 1 ya. Yang paling pertama, yang paling gampang, kita mulai dari yang pertama. Di screen nggak ada, Ustaz. Oke, sorry. Kita masuk ke screen dulu. Ya. Nah, kita masuk ke screen. Yang pertama adalah tauhid. Ya, kita singkat saja, tauhid. Tauhid af'al. Ya. Perbuatan. Ini perbuatan.
kedua adalah tauhid sifat. Yang ketiga adalah tauhid zat. Mulai dari yang satu juga. Jadi kita ini bagian kita. Jadi pertama kita melihatnya dari sini, ya, afal perbuatan. Kemudian di balik perbuatan pasti ada sifat, karena perbuatan itu muncul dari sifat. Sifat muncul dari zat. Ya, jadi kita lihat. Kita pernah sampaikan dulu bahwa di perbuatan inilah kita berjumpa dengan Muhammad. Di sifat ini kita berjumpa dengan Ahmad. Di zat kita berjumpa dengan Hamid. Jadi ada 3. Hamid, Ahmad, Muhammad. Ya. Ini adalah satu kesatuan karena dia mempunyai wujud jasmani yang bergerak-gerak, berbuat, bertindak, disebut dengan Muhammad. Mimnya itu adalah merupakan orangnya, pelakunya, isim fa'ilnya. Sedangkan kemudian Ahmad adalah sifatnya. Sedangkan zat adalah Hamid, yang maha terpuji. Kenapa terpuji? Karena segala sesuatunya berasal dari dia dan segala sesuatunya kembali kepada dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena dia Hamid. Semuanya berasal dari dia, karenanya semua yang selain dia memuji dia. Apa bentuk pujiannya? Dengan bergerak kembali kepadanya. Jadi memuji itu adalah menggerakkan dia kembali kepada yang dipuji. Jadi kalau kita memuji sesuatu, sebenarnya kita bergerak menuju kepada yang kita puji. Kita bergerak, artinya kita ingin menjadi seperti yang dipuji. Ya. Ini namanya tauhid zat. Kemudian tauhid sifat, tauhid af'al. Nah, jemaah sekalian, jadi ini adalah 3 hal yang bertingkat-tingkat. Nah, kita mulai daripada tauhid af'al tadi yang ditanyakan Pak Burhan. Jadi kita mulai dari sini, lalu kemudian kita masuk ke sini. Nah, untuk masuk ke sini kita harus melihat apa-apa yang dilakukan oleh Muhammad. Karena kita tidak bisa mencapai kepada Ahmad kalau kita tidak melalui Muhammad. Muhammadlah yang berbicara, Muhammadlah yang berbuat, Muhammadlah yang diam, Muhammadlah yang menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka seluruh perbuatan-perbuatan Nabi harus kita copy paste ke dalam diri kita. Namanya uswatun hasanah. Nah, karena dengan meng-copy paste semuanya itu, maka kita akan memiliki sifat itu. Ya, kalau kita meng-copy paste itu, karena perbuatan-perbuatan itu kan dari sifat. Nah, kalau kita meng-copy paste itu, maka nanti akan menunjukkan sifat kita akan ikut di dalam perbuatan itu. Ya, Nabi Muhammad tentu sifat dulu baru perbuatan, tapi kita bisa karena kita mulai daripada melihat, mencontoh, uswah, hasanah. Kita menguswahkan itu lama-kelamaan kita, contohnya kita melihat orang lain rajin belajar, kita rajin belajar juga, lama-kelamaan kita pintar juga seperti orang itu, begitu Pak sekalian. Jadi kita belum sepintar orang itu, yang kita lihat orang itu cuma rajin belajar. Wah, saya juga mau rajin belajar seperti Bapak itu. Begitu dia rajin belajar seperti Bapak itu, dia pintar juga seperti Bapak itu. Nah, pintar itu sudah sifat. Ya. Jadi kita berbuat seperti si Bapak itu, seperti Nabi, seperti manusia suci, insan kamil, maka lama-kelamaan akan membawa kita kepada sifat ini. Nah, setelah kita memiliki sifat-sifat seperti ini, akan menyebabkan tersingkapnya penglihatan batin kita untuk sampai kepada zat. Yang ini tidak bisa dijangkau tadi dengan pikiran, apalagi panca indera, karena zatnya tadi tidak terkomposisi, tidak terkonseptualisasi, tidak terkomposisi secara hakiki, berarti tidak terkonseptualisasi, tidak tereksternalisasi, dan tidak memiliki dimensi-dimensi atau potensialitas. Ya, jadi kita tidak bisa masuk ke sana hanya dengan menjebol dulu di sini. Sifat di sini kita miliki, semua sifat jiwa kita sudah sama dengan sifat dia, artinya sifat-sifat buruk sudah tersingkirkan. Kan sifat yang menghalangi kita untuk melihat ini adalah sifat zulmani kita, sifat-sifat buruk kita. Nah, ini harus kita singkirkan. Dengan apa? Mulai tadi dengan melakukan perbuatan-perbuatan ini. Dan bagaimana cara melakukan perbuatan-perbuatan yang ada di sini? Mulai dengan coba mencintai mereka. Apa namanya mencintai? Yaitu merasakan gembiranya mereka dan merasakan deritanya mereka. Jadi deritanya mereka harus kita rasakan, baru kita bisa berbuat seperti mereka. Kita rasakan bahagianya mereka, baru kita rasakan mereka. Maka mereka ini menderita, kita rasakan deritanya. Mereka bergembira, kita rasakan gembiranya. Jadi apa derita dan gembira mereka? 2. Puncak derita mereka adalah haul,
kehilangan salah seorang daripada mereka, dan puncak berita pada gembira mereka kalau kelahiran salah seorang dari mereka. Maka kita juga memperingati atau ikut melakukan yang disebut dengan haul dan wiladah. Ya, haul dan wiladah. Nah, kalau kita melakukan itu, artinya kita belajar, oh begini perbuatan mereka, akhlak mereka seperti ini. Kita coba meng-copy paste ke dalam diri kita. Lama-kelamaan muncul sifat itu pada diri kita. Sifat itu muncul kita lakukan, akhirnya terjadi namanya ketersikapan. Ketika sifat-sifat rahmaniyah itu kita miliki, otomatis sedikit demi sedikit menyingkirkan sifat-sifat zulmani kita. Begitu sifat zulmani kita bersih seperti mereka, maka terang benderanglah nampak di depan mata hati kita, yaitu zatnya dia. Tapi ingat, di dalam mata hati kita, zatnya dia. Ketika Imam Ali ditanya, kok bisa kau menyembah sesuatu yang kamu tidak lihat? Kata Imam Ali, siapa mengatakan? Justru karena terang benderangnya saya lihat, maka saya menyembah dia. Nah, bagi kita belum, maka kita justru menyembah dia sampai yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Apa itu yakin? Tidak ada pembicaraan lagi. Kenapa? Karena menikmati dia, zatnya dia. Yang tadi disebut dengan hakikat wujud ada di sini. Ya. Hakikat wujud adalah ada di sini. Yang tidak terkomposisi, yang dia adalah basit, dalam pengertian yang hakiki, basitul hakikah, dan seterusnya. Nah, jadi inilah yang kita harus coba lakukan. Dengan mengikuti mereka, harapan kita. Seperti pertanyaan Pak Burhan tadi, maka sifat-sifat buruk, sifat-sifat zulmani, kita tersingkirkan. Karena manusia itu kan cuma punya dua ya, ini jiwa manusia punya dua. Ya. Jadi jiwa manusia punya dua potensi. Pertama adalah fujuraha, fujur. Wa nafsin wa masawaha fa'alhama fujuraha. Kemudian yang kedua takwa, takwa. Ya. Sedapat mungkin ini kita matikan karena inilah sumber sifat-sifat zulmani. Ya. Jadi namanya sifat zulmani. Ya. Ini dari sini munculnya nih. Ya. Sedangkan yang namanya sifat-sifat rahmani, sifat rahmani. Ini dari sini munculnya. Ya. Jadi sedapat mungkin kita memperkecil ini, kita mengeliminir ini, supaya nanti semakin besar peluang munculnya ini takwa. Jadi sifat-sifat rahmani. Ketika sifat rahmani saja mengisi seluruh jiwa kita, ya seperti insan kamil sebetulnya. Insan kamil itu adalah dia bersih dari sifat-sifat, dia bersih daripada sifat-sifat zulmani. Ya. Jadi tidak ada sifat-sifat zulmaninya sama sekali. Makanya tujuannya Nabi datang mengajari kita untuk menghilangkan fujur kita. Ya, tidak mengaktualkan, tidak melaksanakan fujur kita. Yang ayat takwa namanya di dalam ayat yang kita baca tadi dalam surat Al-Jumu'ah, yaitu wa yuzakkihim. Mensucikan mereka, mensucikan dari mana? Dari sifat-sifat zulmani. Kenapa? Karena ini sudah ada pada diri kita. Begitu kita bersih daripada sifat-sifat zulmani, otomatis ini menjadi muncul ini. Takwa ini, rahmani kita akan muncul. Maka tadi tugasnya para nabi itu adalah, pertama tadi adalah yatlu alaihim ayatihi, kemudian wa yuzakkihim, kemudian wa yu'allimuhumul kitab, baru yang ketiga wal hikmah. Seperti itu. Sekarang saya kira kalau tidak ada lagi, kita akhiri sampai di sini karena kita berjumpa lagi. Masih ada satu lagi di chatroom. Kita satu lagi, yaitu ya, ini dari Pak Kus. Ya. Apakah dalam filsafat memiliki perbedaan taksonomi seperti dalam ilmu biologi? Iya. Jadi ada juga tingkatan-tingkatannya. Jadi dalam filsafat memiliki tingkatan-tingkatan sebetulnya. Disebut tadi dengan genus, yang disebut dengan diferensia, itu kan sebetulnya itu adalah ilmu taksonomi, sebetulnya diambil dari ilmu taksonominya Aristoteles, sehingga dibedakan nanti bertingkat-tingkat itu. Jadi ada tingkatan-tingkatan seperti itu dalam ilmu filsafat. Ya, kalau sudah di dalam ilmu irfan sebetulnya itu tidak ada lagi, karena itu hanya ada dalam filsafat. Kalau irfan itu adalah tinggal bagaimana caranya mensucikan jiwa kita
agar dengan sucinya jiwa kita, maka kemudian dianya bertajalli secara sempurna pada diri kita. Itu sebetulnya tujuannya. Maka orang tidak akan pernah mencapai akhlak yang baik, menjadi manusia insan kamil, kalau tidak belajar irfan atau tidak belajar mensucikan dirinya. Bagaimana punya kita lihat yang melakukan kejahatan itu orang-orang yang well educated, yang bahkan pangkat dan jabatannya tinggi. Coba lihat kasus-kasus yang ada di sekitar kita. Yang menjatuhkan bom atom Hiroshima di tempat lain kan negara maju. Negara maju kan dianggap berperadaban. Tapi peradaban apa yang bisa kita contoh dari orang yang menjatuhkan bom atom di atas warga sipil? Bayangkan itu. Ya. Peradaban apa yang kita contoh dengan konglomerat dunia yang mendukung Israel membunuh secara sistematis orang-orang Palestina, menghilangkan hak-hak hidup mereka. Jadi tidak ada. Apa sebabnya? Karena mereka kita lihat pandang hanya dari sisi eksternal saja. Kita lihat dari bentuk dan materinya saja. Materinya luar biasa, bentuk-bentuk penampilannya hebat. Tapi kita tidak pernah melihat dalamannya, yaitu dalam jiwanya. Di dalam jiwanya dipenuhi dengan sifat-sifat zulmani. Sehingga kemudian kita tidak mungkin berharap tegaknya nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dari mereka. Nah, itulah sebabnya kita untuk sampai kepada irfan, ya kita belajar filsafat. Di filsafat ada taksonomi seperti ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita jumpa lagi sebentar. Teman-teman kita yang dari Papua juga hadir, yaitu dari Jayapura. Selamat gabung dengan kita di pelajaran filsafat ini. Kita belajar filsafat atau hikmah ini setiap hari Sabtu jam 4 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sebentar jam 7:30 kita belajar irfan atau tasawuf. Dari teman-teman kita yang dari Papua kalau bergabung dipersilakan. Walafumikum.